Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikram Fikri. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar saya, yaitu berjudul Perancangan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Pendekatan Green Building atau Kuliah Arsitektur Hijau dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hilmi. Yang pertama adalah Green Building. Berdasarkan Green Building Council Indonesia atau GBCI, Green Building adalah bangunan yang dalam desain konstruksi atau operasinya mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dan menciptakan dampak positif pada iklim dan lingkungan sekitar. Sehingga pada perancangan kali ini, kami mengusahakan untuk merancang bangunan yang dimana dapat menciptakan dampak positif dengan pendekatan yang kami lakukan. Kemudian yang pertama adalah dimulai dari gubahan massa. Tahapan awal terdapat satu gubahan dari total KDB yang telah ditetapkan. Pertama, kami menentukan lahan ini dengan persyaratan atau scoring dari tolak ukur yang disediakan oleh GBCI, yaitu dengan adanya halte dengan radius 300 meter, kemudian tidak di lahan yang produktif atau bisa menghasilkan pangan dan bukan di atas lahan hijau. Sehingga skor yang kami dapatkan adalah 13 dari tolak ukur yang disediakan dari GBCI. Kemudian yang kedua adalah dari respon terhadap analisis matahari, vegetasi, tepat guna lahan, dan view diperlukan pemotongan massa bangun pada tengah. Kemudian tahapan ketiga, pengurangan bentuk. Pada tahapan ketiga ini dari analisis angin untuk alur pemanfaatan angin lebih baik. Mungkin dapat dilihat nanti. Kemudian tahapan terakhir adalah pengurangan bentuk untuk diberikan ruang untuk green roof yang menjadi area terbuka hijau pada atap bangunan, yang juga bisa digunakan untuk karya kemudahan para siswa untuk bercengkarama atau dapat belajar bersama di atas. Kemudian konsep green building atau pendekatan green building yang kami lakukan. Yang pertama adalah building life cycle, kemudian water conservation, kemudian yang ketiga adalah energy meter. Building life cycle ini mengacu pada penggunaan struktur low maintenance yang pada pandangan bangunan selama seluruh hidupnya dengan melihat tidak adanya sebagai bangunan yang akan beroperasional tetapi mempertimbangkan desain, proses, konstruksi, serta pembongkaran dan jejak karbon yang ditinggalkan. Kemudian water conservation. Water conservation ini sistem air yang memanfaatkan gravitasi di mana penggunaan energi menjadi lebih efisien dan dapat lebih hemat. Kemudian memanfaatkan rainwater dengan menggunakan magma tank yang di-recycling sehingga bisa dipakai kembali. Kemudian juga greywater yang juga dilakukan filterisasi terlebih dahulu sebelum disalurkan ke drainase kota. Kemudian dapat dilihat pada gambar, yaitu yang berwarna kuning adalah area service. Itu perletakan area service yang tipikal dapat mengurangi penggunaan pipa dan juga memudahkan sirkulasi air bersih dan juga air kotor. Kemudian dengan bentuk atap yang miring dapat dimanfaatkan pula untuk memudahkan penampungan air hujan sehingga air tidak terbuang sia-sia. Dan ini adalah diagram sirkulasi air bersih dan juga air kotor. Terlihat dengan bentuk dan posisi area service yang tipikal sehingga alur pipa dapat berjalan lebih efisien. Kemudian adalah energi meter. Dapat dilihat pada gambar seperti pada tahapan ketiga dari masa bangunan
dari perubahan massa tadi, massa bangunan dibuat berongga atau yang dapat membuat sirkulasi angin terus berjalan atau mudah keluar masuk. Kemudian menambahkan kolam untuk menjadikan udara yang akan masuk lebih sejuk. Kemudian pula menerapkan penggunaan energi alternatif yaitu PLTS dengan sistem roof fotovoltaik yang terintegrasi dengan massa bangunan atau BIPV. Kemudian kaitannya energi meter ini dengan tolak ukur yang ada di Green Building Council Indonesia, yaitu yang pertama adalah konservasi energi. Tentunya penggunaan roof fotovoltaik ini dapat mengcover penggunaan listrik bangunan sekitar 30% yang telah kami hitung dengan perkiraan dapat menghasilkan listrik sebesar 253 kWh per hari. Kemudian juga didukung dengan model denah single leaded yang dapat mengoptimalisasi bukaan yang cukup banyak di mana tidak hanya cahaya yang akan masuk, akan tetapi juga berpotensi untuk cross ventilation juga yang berkontribusi meminimalkan penggunaan energi dengan sirkulasi udara alami yang masuk ke bangunan. Kemudian juga terhadap kesehatan dan kenyamanan ruang. Keberadaan vegetasi di pinggiran kawasan dan juga adanya kolam menjadi filterisasi udara yang masuk ke bangunan sehingga introduksi udara luar ruang sesuai dengan kebutuhan pengguna gedung. Kemudian selain udara, kenyamanan visual juga terkait dengan kenyamanan dalam ruang. Bentuk bangunan yang memiliki jarak dapat mengurangi kelelahan mata dengan adanya pemandangan jarak jauh dan menyediakan visual keluar gedung. Juga dapat mencegah terjadinya gangguan visual akibat tingkat pencahayaan yang tidak sesuai dengan daya akomodasi mata dengan optimalisasi bukaan yang dilakukan sehingga yang masuk dapat sesuai dengan kebutuhan mata. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.